Battle Through the Heavens Prequel, The Legend of YOLO. Chapter 13. Malam sebelum pertempuran terakhir, cincin penyimpanan tidak dianggap biasa di klan Niao, dan bahkan di keluarga miskin Niao Chen mereka tidak sulit diperoleh. Namun, cincin penyimpanan dengan ruang sebesar itu masih cukup langka. Hati Liao Yuntu sebenarnya berdarah di dalam. Bahkan di dalam keluarga Liao, tidak akan ada lebih dari 5 cincin penyimpanan dengan ruang yang begitu besar di dalamnya. Sangat jelas bahwa pilapi ungu, terlepas dari ini lainnya, tidak layak menggunakan cincin penyimpanan sebesar ini untuk ditukar. Namun hanya umpan besar yang bisa menarik ikan besar. Yao Chen berhasil masuk ke 8 besar, jadi tidak peduli kinerjanya atau apa yang dia peroleh dalam pertempuran terakhir, pasti akan bernilai melakukan investasi besar untuk menariknya lebih dekat. Yao Chen tersenyum ketika dia menyapu kesadarannya atas interior cincin penyimpanan. Selain ramuan obat, ada juga kuali obat yang nilainya sesuai dengan tingkat alkemisnya. Sekarang Yao Chen mengeluarkan kuali dan bahan obat, mengaturnya di halaman. Dengan lambaian tangannya dan dengan suara keras, teknik douki api aglomerasi 3 bunga muncul di antara kedua tangannya. Dalam sepersekian detik menjadi ular berkobar yang melilit kuali obat. Yao Chen dengan cepat memfokuskan seluruh jiwanya pada pemurnian, memasuki kondisi alkimia yang misterius. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa bayangan diam-diam muncul di sudut. Bayangan itu adalah kepala olah hukumannya Wan Gui. Siapa yang tahu apakah itu hanya karena sifatnya yang tenang atau karena dia dilatih dalam semacam teknik dou, tetapi sangat mudah baginya untuk menyelinap di sekitar. Tidak ada yang akan melihatnya berdiri di sana. Bahkan jika secara kebetulan Anda melihat kemana dia berada, Anda masih tidak akan dapat melihat keberadaannya. Wan Gui menyipitkan matanya, menatap Yao Chen yang halus. Rangkaian ular api memberinya semacam perasaan misterius. Dari apa yang dia tahu, itu hanyalah teknik kultivasi pembangun pondasi, teknik api aglomerasi 3 bunga. Namun Yao Chen sudah melatihnya ke tingkat di mana Wan Gui tidak dapat memahaminya. Dan di samping itu, kelas Dousi, kekuatan anak ini jelas bukan bintang 9 Douze, tetapi bintang 3 Dousi. Apakah dia terus-menerus menyembunyikan kekuatannya sebelumnya? Wan Gui diam-diam mengamatinya, menerima setiap gerakan Yao Chen dan setiap detail. Semakin dia memperhatikan, dia semakin takjub. Yao Chen telah memasuki semacam soul state, konsentrasi jiwa penuh. Dalam kondisi seperti ini, dia bisa sepenuhnya mengabaikan gangguan dunia luar dan fokus 100% pada pemurnian. Selain itu, kemampuan persepsi spiritualnya untuk mengontrol bahan kuali obat dalam keadaan soul state ini akan membuatnya memurnikan pil obat tingkat tinggi beberapa kali lebih mudah. Untuk seorang ahli alkimia yang berpengalaman, memasuki kondisi seperti ini membuat mereka lebih sering memurnikan pil obat kelas atas. Waktu berlalu dengan cepat dan penyempurnaan pilapi ungu kali ini berjalan dengan sangat baik karena terobosan teknik api aglomerasi 3 bunga. Persepsi spiritualnya telah naik ke tingkat lain, meningkatkan jumlah kontrol yang dimiliki Yao Chen ketika disempurnakan beberapa kali. Di bawah kontrol semacam ini, meskipun doukinya tidak bisa dibandingkan dengan ketika dia meledak dengan kekuatan Dadousi selama kompetisi hebat, itu masih cukup untuk mengontrol dengan sempurna berbagai bahan obat, dengan sempurna menggabungkan mereka untuk membentuk pil. Dengan cara ini, bahwa hanya dalam 3 jam, Yao Chen menghela napas dalam-dalam dan menggunakan seni pengumpulan pil. 3 cahaya terang terbang keluar dari kuali obat, melemparkan diri ke dalam botol pil di tangan Yao Chen. Setelah menyaksikan Yao Chen mengumpulkan ketiga pil itu ke tangannya, sosok Wan Gui sedikit memelintir dan menghilang. Wan Gui kembali ke rumah dengan cepat di mana saudaranya Yao Feng berada di tengah-tengah memeriksa beberapa bahan obat di depannya. Bahan obat ini semua jarang terlihat dan bahan obat kelas atas. Yao Feng dengan hati-hati memilih pasangan, menempatkannya di penyimpanannya. Meskipun dia bangga dan sombong, dan tidak percaya ada yang bisa bersaing melawannya di kompetisi kedokteran, dia masih tidak akan bertindak seperti orang bodoh. Semakin banyak sesuatu yang tampaknya menang, semakin banyak yang harus Anda lakukan untuk membuatnya lebih pasti. Bagaimanapun, bahkan jika hanya ada beberapa hal yang harus diurus, mereka semua harus diperhatikan dengan cermat. Kakak, kamu sudah kembali, Yao Feng, anak sekolah klan yang selalu mengikutimu, di mana dia, Yao Yun?
Kakak, Anda memiliki sesuatu yang Anda butuhkan untuk menemukannya. Yao Feng menjadi terganggu. Tidak mengerti mengapa kakaknya ingin menemukan karakter yang biasa-biasa saja. Yao Yun mungkin berada di peringkat teratas di sekolah klan, tetapi di mata Yao Feng yang berbakat, ia hanya seorang bujang dan tidak lebih. Jika dia kacau bersama dengannya, satu-satunya hal baik yang dilihat sebagai contoh model. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padanya. Oh, aku akan pergi mencari seseorang untuk membuatnya datang. Dalam waktu singkat, Yao Yun tiba di tanah penatua kedua. Awalnya dia sudah berencana datang, dan ketika dia tiba di depan perkebunan, dia diberitahu bahwa Yao Wangwi sedang mencarinya. Kepala penegak hukum Yao, saudara Feng. Yao Yun menunduk. Yao Wangwi adalah kepala penegak hukum, jadi dia secara alami memiliki gelar kepala hakim. Yao Chen ini, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang dia? Dia adalah, aku tahu kamu punya permusuhan dengannya. Jangan dengan sengaja meremehkannya dan katakan saja seluruh kebenaran yang berkaitan dengan segalanya tentang dia. Selama itu adalah sesuatu yang Anda tahu. Katakan padaku tidak peduli seberapa kecil atau sepele itu. Katakan padaku tanpa menahan apapun. Tatapannya Wangwi terfokus padanya, dan dalam sepersekian detik, udara awalnya yang biasa yang akan membuat orang-orang mengabaikannya berubah menjadi aura yang tak ada habisnya seperti diintai oleh iblis buas. Yao Yun menelan beberapa air liur dan perasaan dingin datang dari tenggorokannya. Iya nih, Yao Chen tidak pernah layak diperhatikan di sekolah klan. Tetapi apa yang semua orang gagal perhatikan? Dan apa yang baru saya ketahui setelah ia mendapat tempat pertama di kompetisi hebat sekolah klan adalah bahwa Yao Chen sudah menjadi bintang 9 Douze 1,5 tahun yang lalu. Selama sisa waktu ia mandek sebagai bintang 9 Douze. Menghadapi tatapannya Wang Wei, Yao Yun tidak berani mengarang detail palsu. Dia memberitahu dia apa yang dia tahu dengan pasti secara sistematis dan terperinci. Dari waktu ke waktu Yao Wangwi akan meminta beberapa detail lebih lanjut tentang suatu subjek. Pada akhirnya, di bawah semua dorongan dan penggaliannya Wangwi, wajah Yao Yun menjadi pucat saat Yao Chen yang terampil dan tidak dikenal muncul di benaknya. Bahwa Yao Chen yang belum pernah masuk 20 besar di sekolah klan, jelas tidak sesederhana yang dipikirkan semua orang. Banyak detail yang akhirnya terungkap, seperti persepsi spiritual Yao Chen, bakatnya yang luar biasa sebagai seorang alkemis, dan pada akhirnya citra dirinya sangat menakutkan. Dalam pikiran Yao Yun, hanya dua kata ini yang bisa digambarkan betapa berbakatnya Yao Chen sebagai seorang alkemis. Hanya, sebagian besar orang hanya memperhatikan bahwa Yao Chen mempraktekkan teknik api aglomerasi 3 bunga, teknik membangun fondasi yang tidak akan dipilih orang lain. Melihat douki dari Yao Chen, sepertinya dia hanya bintang 9 Douze. Itu dianggap sangat rendah ketika semua orang sudah maju ke Douzi. Sangat sedikit orang yang memperhatikan seseorang yang hanya Douze yang sepele. Yao Wangwi perlahan-lahan memperbarui sikapnya yang mengesankan saat ia mengajukan pertanyaan. Sekali lagi mendapatkan kembali aura dinginnya. Yao Feng menggigit bibirnya, berkata, "Kakak, kamu tidak benar-benar berpikir Yao Chen ini bisa menjadi ancaman bagiku. Meskipun dia mungkin berbakat, tetapi sebagai bintang 9 Douze dia tidak perlu khawatir. Jangan lupa, dia bisa meminjam kekuatan pilapi ungu dan meningkatkan dirinya untuk waktu yang singkat untuk melepaskan kekuatan Dadouzi. Selain itu, ia telah maju menjadi Douzi bintang 3. Yao Wangwi menjawab dengan dingin. Teknik api aglomerasi 3 bunga, sedangkan api aglomerasi 3 bunga sulit untuk dimajukan. Begitu Anda maju, Anda akan langsung dipromosikan menjadi bintang 3. Dengan kekuatan ini, dia tidak jauh di belakang. Sebelumnya, dia memiliki semacam segel yang menekannya, tapi sekarang segel itu rusak. Apa yang Yao Wangwi tidak katakan adalah bahwa jika Yao Chen sudah menjadi bintang 3 Douzi hari ini, level apa dia setelah 3 hari? Intuisi Yao Wangwi mengatakan kepadanya bahwa hanya dengan 3 hari pemulihan sebelum pertempuran terakhir dari kompetisi kedokteran, Yao Chen mungkin tidak hanya mencapai puncaknya. Tujuannya dalam mempraktikkan pemurniannya sekarang mungkin, karena segel telah dipasang padanya terlalu lama. Dan dengan mempraktikkan pemurniannya ia ingin bertahan dan terus meningkatkan kekuatannya. 3 hari kemudian, Yao Chen bahkan mungkin menjadi bintang 4 atau bahkan mungkin baginya untuk menjadi bintang 5 Douzi.
Adapun bintang 3 Dou Xiao Feng, bisakah dia bersaing dengannya? Berita bahwa Yao Chen telah menyempurnakan pilapi ungu untuk penyebaran Liao Yuntu, dan kerumunan segera terbentuk di luar halaman keluarga Yao Chen. Anggota dari berbagai sekte dan keluarga dengan hubungan dekat atau ikatan darah dengan klan Yao semua datang. Namun karena Yao Chen berada di 8 besar kompetisi kedokteran, mereka tidak akan berani mengganggunya sebelum kompetisi kedokteran berakhir. Karena mereka tidak berani mengganggunya, keluarga Luo akhirnya menjadi fokus semua orang. Namun, satu-satunya yang hadir adalah si gemuk. Luo Bing tidak bisa kembali ke rumah, dan putra tertua Luo San telah menerima misi dari klan dan harus segera pergi. Adapun Luo Su, bisa dikatakan dia menderita karena dia berada dalam kerumunan orang yang ingin dia membantu berbicara dengan Yao Chen untuk membeli pilapi ungu, tetapi mengatakan bahwa dia dipenuhi dengan kebahagiaan juga tidak salah. Banyak orang yang mengundangnya untuk makan bersama mereka. Dalam seluruh kehidupan Luo Su, satu hal yang paling menarik baginya adalah kenikmatan makan. Tetapi, setelah Yao Chen membantu Liao Yuntu memperbaiki 3 pilapi ungu, ia akhirnya kembali ke pengasingan. Sementara Luo Su sedang makan, dia tidak bisa tidak khawatir bahwa dia akan berakhir seperti yang dia lakukan terakhir kali ketika dia mengasingkan diri, selama sebulan penuh tanpa ada yang melihat bahkan bayangannya. Besok adalah pertempuran terakhir kompetisi kedokteran. Pada siang hari, Luo Su baru saja selesai makan siang ketika dia dengan cemas berjalan ke rumah Yao Chen. Melihat pintu depan yang terkunci dengan tergesa-gesa, Luo Su menepuk perutnya, menjadi semakin khawatir. Pada upacara pembukaan kompetisi kedokteran, Yao Chen baru saja berhasil tiba tepat waktu dengan kulit yang pucat. Jika besok dia juga datang ke sana, tepat ketika Luo Su ragu-ragu apakah dia harus masuk dan mengingatkan Yao Chen, pintu terbuka. Bibi King, Anda kembali ke rumah. Mata Luo Su melotot terkejut ketika dia dengan gembira berseru, Bibi King, saudara Chen masuk ke babak 8 besar kompetisi kedokteran. Besok adalah pertempuran terakhir. Dan juga, Bibi King, saudara Chen dia. Yao King terkekeh, aku sudah tahu. Kamu datang untuk mencari Yao Chen kan? Anda bisa masuk. Dia akan segera keluar dari pengasingan. Hah, bagus. Aku sebenarnya hanya khawatir dia tidak akan bisa sampai ke pertempuran terakhir besok. Luo Su menggaruk kepalanya karena malu. Bibi King, selama 2 hari terakhir, ada beberapa orang yang mengajakku makan. Yao King samar-samar tersenyum, mengatakan, itu seharusnya untuk pilapi ungu, kan? Tentu saja tidak masalah, hanya saja semuanya harus menunggu sampai setelah kompetisi kedokteran sebelum kita membahasnya. Yao Chen sudah menjadi dousi, dan dia adalah salah satu dari 8 anggota kompetisi kedokteran. Tentu saja dia tidak perlu khawatir tentang sumber daya pelatihannya di masa depan. Namun jika dia ingin hanya mengandalkan status itu untuk menjadi sosok yang menjulang tinggi dalam klan, maka itu tidak akan cukup sebagai sebuah fondasi. Itu sebabnya pilapi ungu masih memberikan kesempatan. Si gemuk Luo menghela nafas lega. Aku akan pergi mencari saudara Chen. Hehe. Luo Su bergegas ke kamar Yao Chen dan melihat Yao Chen mengatur tumpukan bahan obat. Dia membuat persiapan terakhir untuk pertempuran terakhir besok. Saudaraku Chen, ramuan obat ini, ketika Luo Su melihat ramuan obat ia terbelalak, bahkan juga terkejut. Sebagian besar ramuan obat ini adalah bahan yang hanya pernah didengarnya atau dilihat dari gambarnya. Dia belum pernah secara pribadi melihat ramuan berharga ini. Ini adalah persiapan selama 2 tahun. Yao Chen mengangkat kepalanya saat dia menertawakan Luo Su, tetapi hatinya terasa sedikit masam. Dari bahan-bahan obat ini, kurang dari setengahnya diperoleh darinya dengan menukar pil obat atau memperdagangkan poin jasa dalam perbendaharaan klan. Sebagian besar dari mereka diperoleh dengan keterampilan mengumpulkan ibunya di luar klan. Siapa yang tahu betapa ibunya harus menderita? Semua ini hanya untuk kesempatan sekali memenangkan kompetisi kedokteran. Saudara Chen, apa yang Anda rencanakan untuk menyempurnakan untuk pertempuran terakhir? Bukan pil tingkat kelima, kan? Melihat tumpukan bahan obat langka, Luo Su tidak berpikir itu adalah pil tingkat keempat. Tapi bagaimana mungkin bagi Dou Ze 9 bintang untuk memperbaiki pil tingkat kelima? Hanya memperbaiki pil tingkat ketiga akan sulit, dan memperbaiki pil tingkat keempat akan menjadi keajaiban, menurut pendapatnya. Alasannya Wan Huo tidak memberi Yao Chen gelar alkemis karena Yao Chen tingkat doukinya terlalu rendah. Yao Chen tertawa, menggelengkan kepalanya.
Melihat Yao Chen menggelengkan kepalanya, Luo Su menjadi lega, tersenyum. Jangan memaksakan dirimu. Memperbaiki pil tingkat keempat lainnya sudah cukup. Yao Chen menyipitkan matanya yang tajam. Pil tingkat 4 apaan? Aku akan memperbaiki pil 7 inti apa? Pil 7 inti. Mulut Luo Su terbuka lebar. Melihat ekspresi serius Yao Chen, dia benar-benar tidak bisa menenangkan diri. Pil 7 inti adalah pilobatas li tingkat ke-6. Siapa? Tepat pada saat ini, teriakan Yoking datang dari luar, dan embusan angin bertiup. Ekspresi Yao Chen berubah. Melambaikan tangannya, dia mengumpulkan bahan obat meja ke dalam cincin dan bergegas keluar. Sesampainya di halaman, dia melihat ibunya yang baru saja berhenti di luar. Ibu, apa yang terjadi? Tidak ada yang salah, kan? Yao Chen dengan cemas bertanya. Tidak ada yang salah, ini hanya pencuri kecil. Yao King menggelengkan kepalanya sedikit. Seorang pencuri, alis Yao Chen bersatu. Sejak kapan wilayah Klanyao memiliki pencuri? Dan bahkan jika ada, keluarganya sangat miskin, sehingga mereka tidak memiliki apa-apa, sehingga pencuri akan tertarik. Apakah itu untuk pilapi ungu? Tidak mungkin. Mereka sudah terlambat, jadi mengapa mereka bergegas? Xiao Chen menganalisisnya dari setiap sudut, tetapi dia tidak bisa menemukan satu jawaban yang masuk akal. Namun, Yao Chen tidak memperhatikan bahwa ekspresi Yao King dari awal sampai akhir sangat serius. Chener, kamu harus sangat berhati-hati untuk pertempuran terakhir. Yao Chen tertawa. Jangan khawatir ibu. Sementara pil 7 inti mungkin sulit bagi orang lain. Bagi saya itu bukan masalah. Bagian tersulit dalam menyempurnakan pil 7 inti adalah dalam kendali penyatuannya. Semua bahan obat yang berbeda membutuhkan suhu yang berbeda. Teknik api aglomerasi 3 bunga bersama dengan persepsi spiritual kuat Yao Chen yang kuat sangat cocok untuk kontrol yang dibutuhkan. Yao King menggelengkan kepalanya, sehingga tidak ada yang memperhatikan. Dia ingin mengatakan sesuatu lebih banyak kepada Yao Chen, tetapi pada akhirnya dia hanya tertawa ringan. Baiklah, aku mungkin terlalu banyak berpikir. Di Klanyao, jika klan memiliki perselisihan, mereka hanya akan pergi ke aula leluhur klan untuk menghakimi. Bahkan jika itu adalah permusuhan yang tidak bisa diselesaikan tanpa salah satu dari mereka sekarat, itu akan diselesaikan dalam duel. Tidak mungkin bagi seseorang untuk mengambil tindakan dalam kegelapan. Jika mereka akhirnya melewati garis bawah klan, begitu mereka melakukannya maka mereka akan berakhir dengan hukuman berat oleh Balai Penegak Hukum. Karena itu, tidak ada yang berani melewati batas ini. Namun, Yao King sepertinya lupa bahwa ada beberapa orang yang tidak takut dengan Balai Penegak Hukum, seperti Kepala Balai Penegak Hukum. Hari pertempuran terakhir, puluhan ribu orang datang untuk menonton arena. Dari orang-orang yang datang dari luar klan untuk menonton, hanya beberapa ribu yang ada di kerumunan ini. Si gemuk Luo mengamati kerumunan dan kecewa melihat putri kecil klan iblis itu tidak muncul. Satu-satunya wakil dari klan iblis adalah Putri Suci. Namun saat ini, bukan saatnya baginya untuk memikirkan sang putri kecil. Sebaliknya, seluruh perhatian Luo Su ada di arena untuk pertempuran terakhir. 8 murid terakhir yang menghadiri saat ini sudah berdiri di tempat mereka di arena. Posisi Yao Chen diatur tepat di sebelah Yao Feng. Yao Chen dan Yao Feng, satu berasal dari keluarga cabang yang menurun, satu adalah jenius garis keturunan utama. Belum pernah ada interaksi di antara mereka berdua. Pada saat ini Yao Chen sangat tenang sekali. Puluhan ribu tatapan menatapnya, tetapi itu hanya terasa seperti angin lembut yang melewatinya. 2 tahun yang lalu, ibunya dengan paksa ditendang keluar pintu garis keturunan utama. Kenangan pahit ini membuat tekad Yao Chen bahkan lebih tegas. 7 pil inti tingkat 6 setelah meminumnya. Selama 2 jam itu akan sangat meningkatkan sensitivitas do ukia tribu tapi, dan terlebih lagi itu akan meningkatkan persepsi spiritual dengan jumlah besar. Peningkatan semacam ini akan melemah setelah periode waktu tertentu, tetapi hanya akan menurun ke tingkat tertentu sebelum stabil. Jika Anda berlatih dengan benar, persepsi spiritual Anda akan secara permanen dinaikkan ke tingkat yang stabil. Di seluruh Klanyao, pil obat yang secara permanen dapat meningkatkan persepsi spiritual jumlahnya sedikit dan ketika mencari kepada pil seperti pil 7 inti yang melakukannya dengan cara yang aman sekali, bahkan ada lebih sedikit. Namun, bahkan bintang 9 dado usi akan menemukan memurnikan pil 7 inti sangat sulit. Tingkat kegagalan sangat tinggi, dan itu akan lebih bermanfaat untuk menggunakan bahan obat untuk pil obat tingkat yang lebih tinggi dengan efek yang lebih besar.
Justru karena betapa sulitnya pil 7 inti untuk disempurnakan bahwa Yao Chen telah menghabiskan 2 tahun mempersiapkan. Dia telah mengumpulkan bahan-bahannya dan juga menderita melalui rasa sakit dari pemandian obat ratusan kali. Semua ini untuk hari ini. Hari ini ia akan menyempurnakan pil 7 inti yang sempurna. Begitu dia melakukannya, dia akan benar-benar membuat kagum semua orang. Adapun kegagalan, Yao Chen tidak repot memikirkannya. Berpikir tentang kegagalan sebelum pertempuran hanya akan melemahkan semangat Anda. Para jenius garis keturunan utama mungkin menjadi lebih tenang jika mereka memikirkan konsekuensi dari kegagalan. Tetapi, Yao Chen dilahirkan dalam keluarga cabang yang menurun. Hanya dengan menajamkan pikiran dan maju dengan berani dia bisa memiliki kesempatan untuk menang. Setelah semua, apa yang dia incar bukanlah sumber daya atau perhatian klan, tapi itu meninggalkan namanya di monumen klan. Dia ingin merebut gelar sebagai tempat pertama kompetisi kedokteran. Mata Yao Chen seperti obor yang terbakar ketika dia menatap monumen batu yang sangat jauh. Setiap nama yang diukir di atasnya adalah sesuatu yang dirindukan orang, masing-masing dengan kisah legendaris yang akan menggerakkan dan menggetarkan orang. Selain itu, setelah setiap nama adalah nama ibu dan ayah mereka. Jadi kehormatan dan kemuliaan ini termasuk mereka juga. Keinginan terakhir ayahnya adalah sesuatu yang Yao Chen tidak akan pernah lupa. Apa yang Yao Chen tidak perhatikan sama sekali adalah bahwa ekspresi Yao Feng agak berbeda hari ini dan dia kadang-kadang akan ragu-ragu memandang Yao Chen dengan ragu-ragu. Di luar arena, Yao Qing sedang mengawasi putranya dari jauh. Yao Chen tumbuh menjadi semakin mirip ayahnya, namun prospek masa depan putranya pasti akan lebih baik daripada ayahnya. Selama 2 tahun ini, segala sesuatu yang Yao Chen telah derita adalah untuk menyempurnakan pil 7 inti. Semuanya, semua persiapannya, semuanya untuk hari ini. Hari ini dia akan bersinar. Dia sudah siap untuk membuat namanya selama pertarungan ini. Kepala klannya dan sekarang berdiri. Dia hanya mengatakan beberapa kata asal saja untuk mengumumkan dimulainya pertempuran terakhir sebelum duduk kembali. Di luar arena, perwakilan dari berbagai klan dan kekuatan semuanya agak terperangah. Mereka semua mengharapkan pidato panjang tentang sejarah klannya. Tapi sebaliknya, dia baru saja mengucapkan beberapa kata yang tidak berarti. Putri suci klan iblis tertawa gembira. Lihat, begitulah seharusnya kepala klan bertindak. Adapun apa yang dia maksudkan, itu segera menyebabkan nenek yang mengikutinya memarahi. Putri suci, Ta'ala, kali ini aku akan berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Jelas pemimpin perkasa dari klan iblis khusus ini adalah seseorang yang sering berpidato panjang. Putri suci hanya memutar matanya saat dia dengan ceria berbalik untuk melihat seorang Yao Chen di arena. Dia tidak begitu tertarik pada Yao Feng. Seseorang yang lahir di posisi tinggi tidak akan pernah kekurangan sumber daya. Jadi berdiri di atas panggung ini bukanlah hal yang aneh. Jika seseorang yang dipelihara seperti itu masih tidak bisa menonjol, maka mereka hanya akan menjadi sampah di klan iblis. Tapi Yao Chen jelas seseorang tanpa dukungan itu. Dia sudah mendengar tentang dia. Dia dilahirkan di keluarga cabang yang miskin dan keluarganya hanya memiliki ibunya yang mendukungnya. Dapat dikatakan bahwa dia pada dasarnya tidak memiliki status. Nenek, saya pikir jika kita memiliki kesempatan, kita bisa membawanya kembali ke klan, ya, melihat usianya. Tepat pada saat kebangkitan cinta pertamanya mungkin King kecil akan jatuh ke pelukannya, ya ampun. Putri suci yang agung, aku, di belakangnya. Ekspresi gadis pelayan lembut yang cantik berubah secara drastis. Haduh, alkemi sumat manusia memiliki prospek yang sangat tinggi. Putri suci sebenarnya ingin menipu pelayannya sendiri. Di antara 4 pelayannya, King kecil adalah satu-satunya yang sangat cantik. Sedangkan untuk dirinya sendiri, bagaimana dia bisa melakukannya sendiri? Dia adalah putri suci agung. Douki pada tubuh nenek berfluktuasi secara halus. Itu seperti gunung besar yang jatuh ke danau yang tenang. Baik, tidak perlu lagi bercanda. Namun jika dia akhirnya gagal selama kompetisi kedokteran, itu mungkin saja kesempatan membawanya ke klan iblis kita. Masalah seperti itu akan ditangani oleh orang lain. Putri suci yang agung, mohon lebih memperhatikan kata-kata Anda. Menjaga mereka dalam status Anda sebagai putri suci. Bukannya aku ingin menjadi putri suci. Putri suci merengek, mengangkat bahunya. Namun, merasakan napas tiran nenek. Dia juga menahan diri.
Pada saat ini, pertempuran terakhir sudah dimulai. Namun tidak ada yang segera mulai memurnikan. Namun pada saat ini, mereka mulai memeriksa ramuan obat dan kondisi kuali obat mereka. Ini adalah pertempuran besar yang dapat mempengaruhi nasib hidup mereka. Semua orang harus melakukan semua yang mereka bisa dan menggunakan semua kekuatan mereka untuk bersaing. Sambil juga mengesampingkan kecelakaan yang tidak terduga. Selain Yao Chen, 7 lainnya tidak menggunakan kuali obat esensi emas yang disediakan oleh klan, tetapi menggunakan kuali obat tingkat tinggi yang telah mereka siapkan. Kuali obat yang baik memiliki peningkatan besar pada efisiensi pemurnian. Tapi Yao Chen secara alami hanya bisa menggunakan kuali obat esensi mas kompetisi obat. Kuali obat esensi mas ini sudah kuali terbaik yang pernah dia gunakan. Merasakan kuali obat, dia hampir jatuh cinta padanya, sehingga dia tidak ingin berpisah dengannya. Ada Punyao Feng yang berada di sampingnya, dia menggunakan kuali jiwan agak hijau. Yao Chen bahkan tidak repot-repot melihatnya, karena kualin agak kuno ini adalah milik penatua Yao Wu Uang. Haha, Yao Chen, bagaimana kalau aku meminjamkan Anda kuali pelestari api? Ini untuk Anda gunakan. Pada saat ini, Yao Feng tiba-tiba berbalik untuk berbicara dengan Yao Chen. Yao Chen kaget. Kuali pelestari api adalah kuali obat tingkat tinggi Klanyao standar. Mengikuti sejalan dengan pengawasan rumah kuali obat Klanyao. Masing-masing kuali kuno memiliki simbol produsen di atasnya. Meskipun itu adalah kuali standar, itu tentu saja bukan sesuatu yang bisa dibeli keluarga cabang yang menurun. Terima kasih banyak, tapi kuali pelestari api agak terlalu tinggi untukku jadi aku mungkin tidak bisa menggunakannya dengan baik. Yao Chen tersenyum, dengan bijaksana menolaknya. Dalam hatinya dia sebenarnya biasa saja tetapi untuk memberikan kesan yang baik kepada Yao Feng. Melihat wajahnya yang tersenyum, meskipun dia adalah murid garis keturunan utama yang berbakat, dia masih memiliki sikap diri yang sangat murah hati. Namun pertempuran ini terlalu penting baginya, jadi tidak mungkin dia membiarkan kata-kata yang bagus ini menahannya. Tidak hanya pertempuran ini akan mengubah nasib masa depannya, tetapi juga untuk ayahnya. Mata Yao Feng menyala. Dia tertawa, kuali obat esensi mas lumayan, namun saya masih merasa seperti kuali pelestari api, masih akan lebih baik. Bagaimana dengan ini? Karena saya tidak menggunakannya, saya hanya akan menempatkannya di sini di sisi Anda. Jika Anda merasa membutuhkannya, silakan mengambil alih dan menggunakannya. Mengatakan ini, Yao Feng berjalan di samping Yao Chen, dan melambaikan tangannya, dia mengeluarkan sebuah kuali obat kuno yang sangat indah dari cincin penyimpanannya, dan dia meletakkannya di samping Yao Chen. Yao Chen hanya melihat cahaya merah. Awan api bawaan kuali pelestari api, menyilaukan dan membingungkannya. Haha, aku akan taruh saja di sini. Apakah Anda ingin menggunakannya atau tidak? Itu terserah Anda. Yao Feng diam-diam meletakkan tangannya di ramuan obat yang diatur Yao Chen. Dengan lembut menekan, dia sekali lagi tertawa sebelum kembali ke posisinya. Yao Chen menggelengkan kepalanya. Dia sudah memutuskan bahwa dia hanya akan menggunakan kuali obat esensi emas. Dia tidak tahu apakah dia bisa mengeluarkan sifat kuali pelestari api yang sangat tinggi. Jadi lebih baik untuk tidak memperluas kemampuannya. Saat ini sudah ada seseorang yang telah menyelesaikan persiapan mereka. Douki mereka menyalakan api kuali obat mereka untuk secara resmi memulai penyempurnaan mereka. Hampir seolah-olah dengan pengaturan, semua orang segera juga memulai penyempurnaan pil mereka. Api aglomerasi 3 bunga, mengembang dari tangan Yao Chen. Berpasangan dengan kuali obat, nyala api 3 warna dinyalakan di bagian bawah kuali, menyebabkan suhu tungku naik ke suhu tertentu. Yao Chen mengambil napas dalam-dalam tiba-tiba meraih 1 set bahan obat yang telah diaturnya di atas meja. Menempatkan mereka ke dalam kuali obat. Persepsi spiritual Yao Chen tiba-tiba meledak, memberinya kesadaran yang tepat. Berpasangan sempurna dengan doukinya, suhu bagian dalam yang telah berubah karena pembukaan tutupnya serta reaksi dari sifat-sifat bahan obat yang berbeda berinteraksi, semuanya dikendalikan dengan cara yang sempurna dan lengkap. Kekuatan obat perlahan-lahan diekstraksi sebelum dikumpulkan bersama. Sekali lagi, esensi, ramuan obat mulai bereaksi dengan yang lain, tetapi Douki memisahkan dan mengendalikannya. Mereka tidak bisa langsung bereaksi bersama. Sebaliknya dia harus menunggu bahan obat tertentu untuk dilemparkan sebelum maju dalam penyatuan. Setiap langkah dilakukan oleh Yao Chen dengan cara yang sepenuhnya sempurna.
Kondisinya hari ini tampaknya dibantu oleh dewa. Bahkan tak sedikit pun persepsi spiritualnya terbuang sia-sia, dan Doukinya berpasangan dengan sempurna, memungkinkannya melakukan semua yang diperlukan. Gemuruh. Di dalam kuali obat, suara gemuruh ledakan terdengar. Ini adalah reaksi yang tidak terhindarkan ketika memurnikan pil obat tingkat tinggi. Pil obat tingkat ke-6 sudah di luar kategori pil biasa. Langit dan bumi akan takut akan kemurniannya, dan ketika itu lahir, malapetaka, petir, akan terjadi. Kemampuan untuk menangani malapetaka, petir, adalah ujian penting bagi sang alkemis. Seberapa baik Anda menangani malapetaka, petir, mencerminkan apakah kekuatan Anda kuat atau lemah. Jika kemampuan Anda tinggi atau rendah, Pak ahli yang kuat dapat mengubah energi malapetaka, petir, menjadi bagian dari energi pil. Adapun orang yang relatif lebih lemah, mereka dapat memisahkan malapetaka, petir. Satu bagian akan dihilangkan dengan douki, sementara bagian lainnya akan ditransformasikan menjadi pil malapetaka. Dan menggunakan semacam metode misterius mereka akan membiarkan pil mengalami malapetaka, dan dengan demikian meningkatkan kualitas pil obat. Jelas Yao Chen tidak mampu melakukan salah satu dari metode ini. Doukinya tidak cukup kuat untuk menghilangkan malapetaka, petir, dan untuk mengubah energi malapetaka. Itu adalah sesuatu yang membutuhkan kelas douki, level Douwang. Metode yang Yao Chen putuskan adalah teknik ketiga yang ia temukan di dalam klan. Dibutuhkan membelah perhatian Anda menjadi dua untuk memperbaiki dua pil di tungku. Pil kedua menggunakan rumput pengubah bencana dan rumput perintang bencana. Melakukannya memiliki peluang tertentu untuk membiarkan pil tidak menderita pengaruh malapetaka, petir. Tentu saja, penyempurnaan semacam ini berarti bahwa kualitas pil akan kurang memiliki sifat spiritual, sehingga sebagian besar adalah kelas menengah. Tapi teknik tepat yang Yao Chen gunakan agak berbeda dari teknik yang ada di klan. Selain rumput pengubah bencana dan rumput perintang bencana, ia juga menggunakan sejumlah besar rumput, api, harimau. Sifat khusus rumput, api, harimau ketika dipasangkan dengan teknik milik douki, api aglomerasi digabung dapat mengendalikan rumput pengubah bencana dan rumput perintang bencana, sehingga mereka dapat membentuk embrio, pil kedua dalam kuali obat. Ketika malapetaka, petir, pil 7 inti mencapai puncaknya, ia akan melemparkan embrio ke dalam malapetaka, petir. Ini akan menghabiskan sebagian energinya dan kemudian akan mentransfer energi malapetaka, petir, yang tersisa ke dalam pil 7 inti, meningkatkan kualitas pilnya. Malapetaka, petir, baru saja dimulai pada saat ini, dan Yao Chen sudah melempar rumput pengubah bencana dan rumput perintang bencana ke dalam kuali bersama dengan rumput, api, harimau. Pembentukan pil kedua ini mengharuskan dia untuk membagi perhatiannya menjadi dua dan mengambil sepertiga douki atribut, tapi hanya dalam waktu yang sangat singkat dahi Yao Chen dipenuhi keringat dan matanya memerah. Ini adalah tanda bahwa dia telah mendorong dirinya ke batas kemampuannya. Namun itu bukan hanya Yao Chen. 7 orang lainnya juga telah mencapai saat-saat kritis dalam penyempurnaan mereka, dan mereka masing-masing harus melakukan upaya habis-habisan yang mutlak. Tetapi jika ditanya siapa yang paling menarik perhatian, tentu saja Yao Chen. Suara gemuruh dan dentuman yang datang dari pil di kualinya mengungkapkan malapetaka petir. Itu menyebabkan orang terpesona dan kaget. Itu berarti dia sedang memperbaiki pil obat tingkat ke-6, baru berusia 15 tahun. Namun dia berani memperbaiki pil tingkat ke-6. Apakah dia hanya gegabah atau dia benar-benar pada tingkat keterampilan yang tinggi? Tidak peduli apa yang terjadi, kenyataannya adalah bahwa anak ini berhasil memperbaiki hingga terjadi malapetaka petir. Bahkan jika pada akhirnya dia gagal, dia masih dianggap sebagai jenius berbakat. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari keluarga cabang yang leluhurnya mengukir namanya ke dalam monumen klan. Bakat itu telah diturunkan ke generasi ini dan sepertinya sekarang saatnya bagi mereka untuk bangkit juga. Tua sekolah klan Yaolan samar-samar tersenyum. Dia tahu tidak ada orang seusianya yang memperbaiki pil tingkat ke-6 hingga menyebabkan malapetaka petir. Mungkin esensi obat yang belum mulai bergabung sebelum mereka akan menerima penghakiman langit dan bumi, sering menyebabkan ledakan kuali. Di sisi lain yang mewakili panggung aula penegak hukum, mata Yawang Wei sedikit melotot. Itu di luar harapannya bahwa keterampilan penyulingan Yao Chen berada pada tingkat seperti itu.
Namun melihat penampilannya, energi Yao Chen sudah maksimal dan tampak jelas bahwa itu tidak cukup untuk membiarkannya menyelesaikan pemurniannya. Sayang sekali, jika anak ini adalah Do Uzi, dia mungkin benar-benar mengejutkan semua orang di sini dengan penampilannya. Yawan Huo berkata dengan hangat, menggelengkan kepalanya. Membesarkan murid-murid keluarga cabang bukanlah hal yang buruk menurut pendapatnya. Para murid garis keturunan utama telah mengambil begitu banyak sumber daya, sehingga beberapa dari mereka mulai mengendur. Memiliki satu atau dua talenta keluarga cabang tampaknya bersaing dengan mereka jelas merupakan sesuatu yang perlu dilakukan. Haha, Wan Huo, penampilannya sekarang sudah lumayan, dan di masa depan kita bisa membiarkannya Lan. Kepala Klanyao dan tersenyum samar-samar, namun dia tiba-tiba berhenti. Suara ledakan tiba-tiba keluar dari tubuh Yao Chen. Suara menderu seperti suara rantai yang saling berhadapan. Prak, segel, rusak. Segel yang ditempatkan ibunya pada tubuhnya pada saat ini benar-benar hancur. Duar, duar, duar. Douki di tubuh Yao Chen meledak, tiba-tiba mencapai tingkat Dousi bintang 3 buka. Yao Chen dengan lembut berteriak, dan api aglomerasi 3 bunga yang telah meningkat sekitar 20 kali bergegas ke kuali obat. Dengan cepat mendesak pada reaksi antara rumput pengubah bencana dan rumput perintang bencana dan rumput harimau api. Di bawah kendali persepsi spiritualnya, embrio pil berwarna ungu muda perlahan mulai terbentuk. Sama seperti embrio, pil ini terbentuk, malapetaka petir, yang telah menjadi lebih kuat dan lebih kuat mulai memudar. Pada saat ini, Yao Chen menghela nafas santai. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mengikuti prosedur yang ditetapkan. Segel ibunya pada douk itu tubuhnya akhirnya rusak, memberinya perasaan riang yang belum pernah terjadi sebelumnya, membuatnya merasa lebih rileks daripada sebelumnya. Di bawah kondisi seperti ini, secara praktis dijamin bahwa tidak akan ada masalah lagi. Selain itu, hal yang membuatnya paling santai adalah bahwa potensi yang telah dibakar 2 tahun lalu telah pulih. 2 tahun kepahitan dari pemandian obat tampaknya bukan sia-sia. Perasaan semacam ini sangat fantastis, dan wajah Yao Chen tersenyum tipis, sampai tangannya tiba-tiba merasakan sepotong rumput debu bintang. Senyumnya tiba-tiba jatuh dan mengeras. Mustahil, bagaimana mungkin itu menjadi rumput debu bintang? Itu harusnya rumput bintang nirwana. Rumput debu bintang dan rumput bintang nirwana terlahir sama, tetapi sifat obat mereka benar-benar berlawanan. Sifat rumput debu bintang dingin, sedangkan rumput bintang nirwana panas. 2 tahun persiapan dan ratusan kali pemeriksaan. Yao Chen benar-benar yakin bahwa rumput debu bintang tidak ada di antara ramuan obatnya. Sebenarnya, pil 7 inti adalah pil obat yang benar-benar panas. Jadi selama 2 tahun Yao Chen tidak pernah mengumpulkan bahan obat alami yang dingin. Rumput debu bintang, ini dari mana asalnya? Yao Chen dengan cepat memindai bahan-bahan obat yang diatur di meja. Tetapi di antara mereka, tidak ada rumput bintang nirwana. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana bisa seperti ini? Tidak mungkin. Seluruh diri Yao Chen benar-benar tercengang. Tanpa rumput bintang nirwana, pil 7 inti tidak akan pernah terbentuk. Itu sudah menjadi momen kritis saat ini. Menunda lebih jauh akan menyebabkan titik penting sifat obat pil 7 inti untuk berlalu. Dan itu akan menjadi kegagalan total. Tidak mungkin. Yao Chen menatap kosong, tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba tatapannya melewati meja Yao Feng yang memiliki sejumlah besar rumput bintang nirwana. Wajah Yao Chen tiba-tiba memutih, mengingat bagaimana Yao Feng tiba-tiba datang ke mejanya. Itu kamu? Yao Chen berteriak keras, dan akan melemparkan dirinya ke Yao Feng. Berhenti. Tepat pada saat ini, sesosok tiba-tiba memblokir Yao Chen, seorang Dadousi pengawal besi dari klan. Mengerutkan alisnya, dia berkata, tolong jangan mengganggu penyulingan orang lain. Suara lembut rahasia melewati Yao Chen. Yao Chen, apa yang kamu lakukan? Cepat dan kembali untuk memurnikan, jangan melanggar aturan klan.